Kita masuk ke lanjutannya hadis 310 dari awal kita bahas hadis ini atau buku ini. Tepatnya urutan 14 dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat." Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i ala al-makarih wa kathratul khuta ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Derajat sangat tinggi di surga. Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang dibenci. Dalam kurung karena musim dingin atau lainnya. Memperbanyak langkah ke masjid. Menunggu solat sesudah solat. Maka itu adalah ketaatan yang terus menerus. Dan itu adalah ketaatan yang terus menerus. Dan itu adalah ketaatan yang terus menerus. Disebutkan dalam riwayat. Atau diriwayatkan oleh Malik, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Dan ada lafaz Ibnu Majah yang berbunyi. Saya langsung baca saja yang kedua. Lafaz di bawahnya. Rasulullah SAW bersabda. Kafaratul khataya isbagul wudu'i alal makarih. Wa i'madul aqdami ilal masajid wa intidharus salati ba'das salam. Pelebur kesalahan-kesalahan adalah menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang dibenci, dalam kurung karena musim dingin. Mengayunkan langkah kaki ke masjid dan menunggu salat setelah salat. Sebenarnya teman-teman sekalian hadis ini tidak asing buat kita karena sudah pernah kita bahas di kitab Tahara ya. Di pasal 7 waktu itu. Tapi kita coba ingatkan kembali. Itu dijelaskan juga yang telah disebutkan dalam kitab Tahara bab 7. Kita coba kembali bedah ya, untuk mengingatkan kembali mutiara hadis. Yang pertama potongan Nabi SAW atau sabda beliau SAW. Potongan sabda Nabi SAW. Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya. Wa yarfa'u bihi darajat. Ini adalah retorika Nabi SAW. Beliau seringkali melemparkan pertanyaan untuk menarik perhatian audiens. Melihat seberapa besar sih kesiapan mereka dan kemauan mereka untuk menerima apa yang beliau SAW akan sampaikan. Maka beliau mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan-amalan yang paling banyak menghapus dosa dan paling mudah meninggikan derajat. Mengangkat derajat Anda, mengangkat kedudukan Anda. Bahkan sebagian ulama mengatakan di dunia sebelum akhirat. Akhirat juga diangkat derajatnya. Dengan apa yang Anda lakukan ini. Maka Nabi SAW melemparkan. Mau nggak ini saya tunjukkan? Ya. Tentu orang-orang beriman dari kalangan sahabat akan menjawab. Tentu ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau? Ini derajat yang luar biasa. Diangkat derajatnya. Kamu kerjakan, dijamin. Ya, dari Allah SWT, aku adalah utusannya. Seakan-akan Nabi SAW mengatakan itu. Pasti dosamu dibersihkan, pasti derajatmu ditinggikan. Siapa yang gak mau? Kayak kita di kantor, udah kesalahanmu semua diputihkan, kamu akan ditinggikan, diangkat ke manajer atau ke GM atau apa saja. Siapa yang gak mau? Pegawai semua mengatakan mau, oke kerjakan ini, mereka akan berlumba-lumba gitu kan. Ini yang pertama. Jadi bagaimana Nabi SAW menggunakan retorika pertanyaan dan memang bagaimana janji yang akan disampaikan, ini adalah luar biasa untuk membersihkan dosa, diputihkan semua kesalahan dan diangkat derajat. Ada amalan, mau nggak? Potongan kedua, bagaimana respon para sahabat ridwanullahi alaihim terhadap kebaikan? Dan ini harus menjadi sifat seorang mukmin. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka langsung mengatakan, benar ya Rasulullah, kami mau. Gak ada penolakan. Potongan yang ketiga adalah penyampaian Nabi SAW dan ini wasiat beliau yang pertama. Di dalam hadis ini untuk membersihkan dosa dan mengangkat derajat. Qala sallallahu alaihi wasallam isbagul wudu'i 'alal makarih. Menyempurnakan wudu ya, dan tetap dalam keadaan berwudu di waktu-waktu yang dibenci. Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya di bab tahara ya, dalam masalah wudu ya. Waktu dibenci adalah misalnya musim dingin ya.
Mungkin teman kita di Indonesia tidak terlalu rasakan ini kecuali di beberapa wilayah. Tapi di orang-orang yang hidup di Rusia, di wilayah Eropa, di Amerika yang pas memang musim dingin atau beberapa negara yang memang dasarnya kena musim dingin, apalagi sampai di bawah 0 derajat itu luar biasa. Kalau zaman sekarang sih alhamdulillah juga sudah ada pemanas ya. Tapi ada beberapa tempat tidak ada. Cuman pada saat itu dia tahu dia mau sholat, dia harus uduk walaupun air seperti salju, seperti es maksud saya. Tetap saja dia uduk. Itu keadaan. Keadaan yang lain misal dia dalam kondisi sakit, walaupun dia boleh untuk tayamum kalau dia takut dia akan tambah parah penyakitnya, tetapi ya, di saat dia merasa dominan dalam dirinya, nggak apa-apa kalau saya uduk. Lalu dia uduk, ini juga termasuk makarih. Ya. Walaupun dia lagi diperban anggota tubuhnya, Nabi SAW menganjurkan agar dia mengusap anggota tubuh yang bisa dikenain air, dan yang diperban itu diusap saja atas perbannya dengan air. Berwudu pada saat sudah ngantuk sekali mau tidur malam. Karena Nabi SAW anjurkan setiap muslim, semoga Allah mudahkan kita mengamalkan insya Allah, berwudu sebelum tidur. Kemudian juga pada saat sudah dandan, sudah rapi segala macam, wudu kemudian batal. Wudu lagi malas, nanti aja deh kalau mau sholat. Padahal sebenarnya berada dalam keadaan berwudu itu ada satu keutamaan tersendiri. Yang sudah panjang lebar kita jelaskan di bab wudu itu ya. Jadi ini yang pertama yang menghapuskan dosa, wasiat Nabi SAW dan mengangkat derajat. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Ini saksi bahasan kita. Banyaknya langkah-langkah menuju ke masjid. Banyaknya langkah-langkah menuju ke masjid. Ini saksi bahasan kita. Ini sudah kita jelaskan ya pada hadis-hadis sebelumnya juga. Kemudian wasiat yang ketiga, ya, dan ini tentu potongan yang keempat dalam hadis ya. Atau potongan yang kelima maaf. Potongan pertama kan pertanyaan Nabi SAW kepada para sahabat. Potongan kedua adalah jawaban para sahabat yang antusias. Potongan yang ketiga adalah wasiat pertama Nabi SAW berwudu di waktu yang dibenci. Potongan keempat, ya, dan ini wasiat kedua Nabi SAW, yaitu banyaknya langkah menuju ke masjid. Potongan kelima, dan ini adalah wasiat yang ketiga, wantidharul salati ba'da salat, dan menunggu salat, ya, menunggu antara salat dengan salat yang setelahnya. Jadi misalnya Anda duduk di masjid maghrib, kemudian Anda tidak pulang sampai isya, kayaknya tanggung gitu loh. Ya, tanggung kalau dia pulang gitu ya. Nah, seperti itulah. Maka dia menunggu antara salat dengan salat gitu ya. Ini wasiat yang ketiga dan ini potongan yang kelima dari hadis. Kemudian Nabi SAW menutup, nah ini potongan yang terakhir dari hadis ya. Yaitu fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat. Itu adalah mengikat diri di jalan Allah. Dan dianggap ibadah terus menerus. Nabi ulangi lagi, itu berpahala terus menerus. Nabi ulangi lagi, itu pahala yang terus menerus. Ya. Dan ini wasiat yang luar biasa. Di dalam riwayat lain, Nabi SAW mengatakan, sudah saya bacakan tadi, pelebur kesalahan-kesalahan adalah menyempurnakan wudu walaupun dalam keadaan yang dibenci. Lalu mengayunkan kaki ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Ya, saya pribadi menganjurkan setelah dulu di awal-awal pandemi kami menyarankan untuk tidak ke masjid, maka sekarang kami sarankan untuk ke masjid tentunya. Walaupun dengan menjaga protokol kesehatan. Karena keutamaan ke masjid itu sayang sekali kalau terluputkan. Ya. Sekarang juga saatnya Anda bisa mengejar untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam, maka dia diselamatkan dari sifat kemunafikan. Ini saatnya kita amalkan karena kita lagi tidak safar gitu kan. Ini luar biasa ini. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya di masjid. Imam Allah Akbar, kita Allahu Akbar. Mau dapat tempat di masjid ya datang lebih cepat gitu kan. Karena memang terbatas orang yang datang ke masjid itu. Maka ini kesempatan emas. Kemudian hadis selanjutnya 311 ya. 311 ini berbunyi urutan 15 kebetulan dari awal kita belajar dengan sanad sahih. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hanya saja dia berkata, ala adullukum ala ma yukaffirullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah, qala fadzakarahu. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah melebur dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Maka mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka perawi berkata, lalu beliau menyebutkan hadis tersebut. Hadis ini kita tidak
ulangi lagi syarahnya karena sama saja dengan hadis sebelumnya ya. Kalau tadi di awal itu dikatakan, maukah aku tunjukkan sesuatu yang menghapus dosa-dosa, di sini juga dikatakan, maukah aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah melebur dosa-dosa. Ya, jadi ini semua sama maknanya. Mirip juga dengan hadis selanjutnya 312, ya kalau semakna saya tidak syarahkan lagi. Dan urutan 16 sahih di ghairihi diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis Jabir, dan di dalamnya terdapat ala adullukum ala ma yamhu Allahu bil khataya wa yukaffiru bihi dzunub. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan melebur dosa-dosa. Nah, ini ada kalimat ya, perbedaan antara penyebutan al-khataya ya, kesalahan-kesalahan dan az-dzunub. Kalau di hadis nomor 310, urutan 14 dan 311, urutan 15, Nabi SAW menggunakan kalimat khataya, ya, kesalahan-kesalahan. Di 312, Nabi SAW menggunakan wa yukaffiru bihi dzunub, dan membersihkan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran. Ini juga semakna tentunya. Kemudian hadis nomor 313, urutan 17 dalam bahasan kita dengan sanad sahih. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isbagul wudu'i fil makarih wa i'malul aqdami ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salah tagsilul khataya ghasla. Ini mempertegas ya. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang dibenci. Ya. Selalu wudu, batal wudu lagi, enggak ada waktu tanpa wudu. Ini juga sudah kita jelaskan di bab tahara ya. Mulai sekarang teman-teman sekalian, semoga Allah SWT mudahkan saya melaksanakan. Alhamdulillah sudah kami amalkan itu. Dan Bapak Ibu juga usahakan mengamalkan. Mulai detik ini kita mulai berikrar antara kita dengan Allah SWT. Saya mau istiqamah selalu dalam keadaan wudhu. Bagus sekali. Ya, kita mau sholat setiap saat tinggal takbiratul ihram. Kita mau baca Quran sudah dalam keadaan wudhu. Meninggal pun dalam keadaan wudhu. Bagus. Gitu kan. Daripada kita harus nanti mau sholat baru antri di kamar mandi. Akhirnya ketinggalan takbiratul ihram pertama imam. Ketinggalan sholat qobliyah. Ketinggalan doa mustajab antara azan dan iqamah. Banyak hal yang luput hanya karena menunda-nunda wudhu ini. Kemudian dikatakan menyempurnakan wudhu dalam keadaan benci yang dibenci. Mengayunkan langkah ke masjid. Ini yang sudah kita bahas ya. Dari tadi. Yaitu melangkahkan ke masjid. Dan hai muslimin, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Jangan tinggalkan masjid. Sudah cukup masa pandemi kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka masjid. Ya, penuhi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu rumah Allah. Dan dikatakan serta menunggu antara sholat dengan sholat. Daripada pulang, gak ada kerjaan, tunggu aja di masjid. Terutama waktu-waktu yang pendek ya. Duhur ke asar, maghrib ke isya gitu ya. Maka itu, ya kata Nabi SAW, akan membersihkan dosa, mencuci bersih dosa-dosa dan kesalahan. Ya, ini pemastian. Tagsilul khataya ghasla. Betul-betul membersihkan, bersih dosa-dosa itu. Dan kalau dosa-dosa kita dibersihkan, berarti kita orang yang dekat, jadi orang dekat kepada Allah SWT. Kan tidak ada kesalahannya. Berarti akan fasilitas juga akan diberikan.